Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Sultan TV, selamat pagi. Apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat di hari ini ya. Kita kembali tentunya menjumpai dan juga menemani pagi hari Anda sambil mungkin menikmati secangkir kopi atau tehnya, atau mungkin yang baru sarapan ya di pagi hari ini dalam talk show Bincang hari ini pemirsa. Sebelum kita membahas tema-tema hari ini, kita akan mengingatkan kembali untuk Anda yang belum memfollow seluruh media sosial kita di Instagram di @sultantv.co dan juga @beritasultantv, fanpage Facebook kita di @sultantv.co, dan YouTube streaming kita di @sultantv.co juga. Anda juga bisa menyaksikan tayangan kita melalui TV satelit Nin Media di channel 026. Pemirsa, beberapa waktu lalu ini kembali Densus 88 Anti Teror Polri menangkap 2 terduga teroris di Kabupaten Tapanuli Tengah dan juga Tapanuli Selatan pada Senin kemarin. Penangkapan terduga teroris ini dilakukan menjelang kunjungan kerja Presiden Republik Indonesia Joko Widodo ke beberapa daerah di Sumatera Utara yang dijadwalkan dilaksanakan pada 2 Februari hingga 3 Februari 2022. Dan pemirsa, teranyar BNPT juga ini merilis sekitar ada lebih dari 150 pondok pesantren ternyata terafiliasi dengan paham-paham radikalisme dan juga terorisme. Di pagi hari ini pemirsa, kita telah terhubung dengan Mas Ken Setiawan selaku pendiri NI Crisis Center. Assalamualaikum Mas Ken. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat hari ini Mas Ken? Alhamdulillah, ini yang paling penting. Baik, terima kasih sudah mau meluangkan waktunya Mas Ken untuk membersamai kita di pagi hari ini dalam talk show Bincang hari ini. Mas Ken, kalau kita baca berita beberapa waktu kemarin ini cukup mengerikan juga ya Mas Ken ya. Tapi sebetulnya ingin tahu juga nih Mas Ken, apakah kemudian ancaman terorisme dan juga radikalisme itu ternyata sebetulnya masih ada di negara ini atau seperti apa Mas Ken? Ya, ancaman radikalisme dan terorisme ini sebenarnya fakta terjadi di depan mata. Ada orang-orang yang menggunakan agama sebagai kedok untuk melancarkan aksinya, untuk melancarkan ambisinya. Dan kalau saya bilang ini sebenarnya ini tragedi kemanusiaan mengatas nama agama, karena sejatinya tidak ada agama yang mengajarkan radikalisme dan terorisme. Justru aksi-aksi terorisme ini menjadi fitnah buat kita yang beragama. Dan radikalisme ini akan tumbuh besar di sebuah negara yang umatnya mayoritas. Kebetulan di Indonesia mayoritasnya adalah umat Islam. Jadi banyak pelaku terorisme yang ditangkap oleh aparat Densus 88 menggunakan KTP identitas beragama Islam. Jadi ini malah justru membuat fitnah kepada kita. Tapi kembali bahwa ini adalah virus yang bisa menimpa siapa saja. Jadi menurut saya 19 ya. Ini juga perlu menurut saya ada vaksin ideologi. Bagaimana vaksin anti radikalisme supaya masyarakat juga jangan sampai terpapar ke sana. Oke. Nah, kalau dari data BNPT sendiri, meskipun memang belum menyebutkan secara pasti nama-nama pondok pesantren ya Mas ya, kemarin dirilis bahwa lebih dari 150 pondok pesantren. Nah, ini cukup akurat atau seperti apa datanya Mas Ken? Saya rasa ini fakta ya, karena memang saya temukan sendiri juga di lapangan banyak sekali pondok-pondok pesantren yang dimanfaatkan oleh oknum ya, oleh oknum untuk menyebarkan pahamnya. Bahkan banyak sekali masjid-masjid yang dimanfaatkan untuk orasi-orasi keagamaan yang dalam artian bukan yang positif, hanya untuk ujaran kebencian, hujatan, caci maki kepada negara, kepada pimpinan negara. Lah ini bila dibiarkan, ini ngeri sekali, politisasi agama. Dan kita banyak jumpai pesantren-pesantren di Lampung saja cukup banyak ini ya. Di Jawa Tengah apalagi memang menurut data ini yang paling banyak. Artinya ini jelang Pilpres 2024 tensinya pasti akan naik, dan saya melihat politisi agama ini akan juga tinggi tensinya. Dan ini bahaya karena
hari ini ada media sosial, propaganda disampaikan sedemikian rupa, banyak orang tidak kritis sehingga meyakini bahwa ini dianggap sebuah kebenaran, tiba-tiba di broadcast sedemikian rupa, bahkan yang menyebarkan kadang-kadang mohon maaf bukan orang-orang biasa, tokoh agama, tokoh masyarakat, sehingga berita ini cepat menyebar. Jadi kadang masyarakat tidak melihat ini hoax apa fakta, yang penting sesuai dengan kepentingannya maka disebar. Nah, ini yang terjadi. Baik, yang menyebarkannya justru para panutannya begitu ya, Mas Ken ya. Apa sih kemudian Mas Ken yang masih saja menyebabkan adanya pondok pesantren terafiliasi radikalisme dan juga terorisme? Sementara kalau kita lihat sendiri bahwa banyak juga yang mengatakan ideologi Pancasila sudah final, Mas Ken. Kalau menurut saya Pancasila bukan final ya. Kalau final itu masih diadu ya, di antara menang dan kalah. Oke. Kalau Pancasila saya melihat ini finish. Kalau finish sudah selesai, tidak bisa di otak-atak lagi, tidak bisa diganggu lagi, bahwa Pancasila ini sebuah kesepakatan bersama. Masalahnya adalah banyak masyarakat sering merasa Pancasilais, tapi tidak memahami konsep Pancasila itu sendiri. Padahal Pancasila itu di dalamnya sudah mengakomodir semua agama yang ada di Indonesia. Jadi banyak yang bahkan hafal ngelotok tapi tidak memahami Pancasila. Pancasila itu banyak masih menganggap kelompoknya paling benar, yang lain salah. Bahkan tidak sedikit, bukan hanya masalah benar dan salah, mengkafirkan, bahkan boleh membunuh, menjadi musuh bebuyutan yang harus dibinasakan. Lah ini yang terjadi. Padahal Pancasila bagi saya ini di dalamnya sudah komplit sekali. Setiap ajaran agama, apalagi kita bicara Mas dari 5 sila ini, jangankan 5 sila, menurut saya 3 sila saja kalau kita aplikasikan, itu kita menjadi orang yang sangat damai. Kenapa? Di sila pertama, dari ketuhanan yang Maha Esa, pada Tuhan itu hanya satu. Jadi di dunia ini Tuhan itu hanya satu. Cuman masih banyak yang mengatakan hari ini, yang mengatakan Pancasilais, Tuhan saya dengan Tuhan agama yang lain Tuhannya berbeda. Berarti sudah menganggap Tuhan itu berarti lebih dari satu. Kalau berbeda kan ada Tuhan. Dan di Indonesia agama ada 6, berarti meyakini bahwa Tuhan itu ada 6. Padahal dari zaman Nabi Adam sampai Nabi Muhammad sampai sekarang Tuhan itu hanya satu yang menciptakan alam dan seisinya, Tuhan semesta alam. Jadi ini dengan konsep Bhinneka Tunggal Ika. Ini yang menurut saya juga masyarakat banyak yang tidak memahami. Bhinneka Tunggal Ika bukan hanya sekedar berbeda-beda kita tetap bersatu, tapi berbeda agama, suku, ras. Tapi kita punya Tuhan yang satu, Tuhan kita sama. Jadi ini yang menurut saya perlu mungkin sosialisasi, bahwa Tuhan kita sama, hanya kita berbeda menyebutnya, beda cara ibadah dan cara berdoanya. Persepsinya masing-masing karena tidak pernah duduk bersama. Ada forum namanya FKUB, Forum Kerukunan Umat Beragama, tapi di dalamnya juga masih sama. Hanya fisiknya saja yang bersatu, tapi secara pemikirannya tidak bersatu. Padahal ketika berbicara agama itu rahmat, berbicara agama itu damai. Jadi ini yang menurut saya penting. Beragama kalau menurut saya simple. Jadi seperti makanan 4 sehat 5 sempurna. Yang 4 sehat itu bagus kok, tidak salah. Yang 5 itu lebih sempurna daripada yang 4 tadi. Artinya jadi selama ini kita menganggap pokoknya saya yang paling benar, yang lain salah semuanya. Padahal tadi 4 sehat 5 sempurna. Ajaran yang dibawa oleh para nabi dan rasul sebelum Nabi Muhammad menurut saya tidak salah. Itu ajaran tauhid juga sama gitu kan. Nah, dilengkapi dengan konsep ajaran Islam yang katanya sempurna. Lah ini mari kita aplikasikan kesempurnaan ini bukan hanya di ucapan, tapi dalam tindakan. Mari kita berlomba-lomba dalam beribadah kepada Tuhan. Kita harus lebih bagus, yang merasa sempurna ini ibadahnya dari agama yang lain. Terus kita lebih bagus akhlaknya, budi pekertinya dari agama yang lain. Jadi kalau kita memahami bahwa beragama, bicara tentang Tuhan itu cinta kasih, kita aplikasikan dalam diri kita. Oh iya, kita ternyata harus mengaplikasikan cinta kasih pada diri kita dalam bermasyarakat. Saya rasa kalau setiap orang memahami konsep cinta kasih ini, tidak ada namanya kebencian, tidak ada radikalisme, apalagi terorisme. Masalahnya kadang-kadang ada oknum di masing-masing agama tertentu yang menafsirkan. Jadi ada yang memonopoli seolah paling benar, yang lain salah. Ini yang terjadi. Dan kebetulan di Indonesia tadi mayoritas agama Islam. Yang memonopoli agama, yang jadi teroris paling banyak agama Islam.
Ya, di negara-negara yang mayoritas agama Nasrani yang menjadi oknum terorisme itu juga adalah oknum yang beragama Nasrani. Di agama yang mayoritas Buddha yang menjadi terorisme, pelaku terorisme, teror juga oknum yang beragama Buddha. Jadi oknum ya, hanya bicara tentang oknum. Ya, mereka yang menafsirkan agama dengan ro'yu, dengan pemikirannya. Tapi sejatinya berbicara agama tidak ada satupun agama yang membenarkan aksi radikalisme dan terorisme. Ini yang menjadi poin penting. Ya, baik. 4 sehat, 5 sempurna, dengan catatan tidak merasa paling sempurna, tapi yang lain baik, begitu ya Mas Ken. Nah, saya juga penasaran Mas Ken, kenapa sih kemudian begitu mungkin dengan jumlah yang cukup banyak tadi yang dirilis oleh BNPT Republik Indonesia, artinya begitu mudah paham-paham radikalisme dan juga terorisme masuk ke dalam satu pondok pesantren, kemudian juga diberikan pemahaman. Lalu kenapa sebegitu mudahnya diterima oleh para santrinya dan juga para kiai, Mas Ken? Ya, baik. Ya, ini lemahnya negara kita. Jadi yang bisa ditindak oleh aparat terkait masalah terorisme hanya orang-orang yang sudah melakukan tindakan terorisme. Mendukung, mendanai, melakukan pelatihan-pelatihan. Sementara orang yang hanya berpikir tentang radikal, bagaimana negara Islam, bagaimana konsep khilafah, itu tidak bisa ditindak oleh negara. Adapun misalnya yang ditindak hanya organisasinya, seperti kemarin ada FPI, HTI, atau JIJAD, dilarang. Tapi kan ketika dibubarkan organisasinya ini, mereka bisa membuat organisasi. Jadi yang dibubarkan hanya organisasinya, pahamnya tidak. Berbeda dengan paham komunis, itu kan pahamnya ideologi dilarang. Nah, sementara ketika berbicara radikalisme, yaitu mereka hanya bicara paham pemikiran, belum mencukupi unsur tindak pidana terorisme. Jadi mereka selalu berbicara tentang kebebasan berpendapat, berbicara tentang demokrasi, ini kebebasan. Ya, ketika fakta-fakta di lapangan pun kita temukan, kita laporkan ke Dinas Pendidikan misalnya, ketika berbicara tentang sekolah tidak mau upacara bendera, tidak ada lagu kebangsaan. Kita laporan dan setujukan. Oh, ini wewenang Kementerian Agama misalnya. Karena ini latar belakangnya keagamaan. Terus kita laporkan juga ke Kementerian Agama. Oh, itu tidak terdaftar di Kementerian Agama. Lalu kita mengadu kepada siapa? Karena ini kan mereka rata-rata organisasi yang berafiliasi dengan kelompok radikalisme dan terorisme ini tidak terdaftar. Mereka punya kurikulum sendiri. Bahkan untuk menjadi sarjana mereka nggak perlu punya berapa sekolah, misalnya 9 tahun sudah bisa sarjana misalnya, seperti yang dilakukan kelompok Khilafatul Muslimin. Jadi mereka masuk juga sampai pendidikan usia dini. Jadi ini ngeri sekali. Ideologi anti Pancasila ini sudah ditanamkan dari usia dini. Karena faktanya banyak kita mendapatkan laporan dari masyarakat, anak kecil, bahkan anak PAUD, anak SD, anak PAUD itu tidak mau bergaul dengan sahabatnya yang beda agama. Kenapa? Itu kan kafir, Pak. Kita orang Islam nggak boleh berteman dengan orang kafir, nanti maka kita akan serupa dengan mereka. Jadi ini sudah ditanamkan dari usia dini, dan sekolah-sekolah yang kita laporkan tidak bisa ditindak oleh aparat karena tadi tidak terdaftar di Dinas Pendidikan karena ini wilayahnya agama. Terus kita laporan ke Kementerian Agama, ini tidak terdaftar di kami nggak bisa berhak nindak. Lalu dengan siapa? Sementara organisasi ini juga belum legal terdaftar di pemerintah, misalnya di Kesbangpol kabupaten masing-masing. Namun mereka pasang mana? Misalnya kayak Khilafatul Muslimin. Mereka pasang pelang dan mereka menggunakan masjid sebagai alat, sebagai untuk menyebarkan pahamnya. Dan ini juga tidak ditindak oleh aparat, padahal ini kan bicara tentang perda di masing-masing daerah, tentang masalah pajak dan lain sebagainya. Ini kan ilegal, tapi juga tidak ditindak, alasannya ketika ditindak nanti akan menimbulkan masalah baru. Justru menurut saya pembiaran ini ketika pemerintah dan aparat tidak tegas, seolah-olah masyarakat melihatnya ini benar kok, itu jadi nggak ditindak. Nah, ini yang terjadi di masyarakat. Ya, artinya Mas Ken belum ada upaya penegakan hukum terkait dengan pencegahannya, tapi baru ketika sudah terjadi baru ditindak oleh para penegak hukum kita. Ya, pencegahan selama ini mungkin sudah dilakukan, tapi menurut saya
tensinya ini masih jauh ya. Kalau ibarat menyalakan api, kelompok radikalisme yang mengatasnamakan agama itu mereka menyalakan obor. Yang kita nyalakan itu lilin. Jadi belum imbang. Ya. Dan sejauh ini memang yang digandeng oleh pemerintah diberikan bantuan, diberikan jaminan usaha, jaminan pendidikan buat anak-anaknya hanya orang-orang yang sudah melakukan tindakan terorisme atau sudah menjadi narapidana terorisme. Ketika keluar nanti ada program namanya deradikalisasi. Sementara ketika bicara hanya masalah NII misalnya, ini kan hanya bicara dipaham, bicara Kesatuan Al-Haq, Islam Baiat, macam-macam lah kelompok-kelompok yang memang sudah radikal, yang bahkan kita sebut anggotanya ini sudah habis-habisan ekonominya karena digunakan untuk infak. Tapi karena belum melakukan tindakan terorisme, maka tidak masuk dalam program namanya deradikalisasi oleh yang dilakukan oleh pemerintah. Mungkin nunggu mereka ngebom dulu, baru nanti ketika ditahan, mereka akan mendapatkan program namanya bantuan dari pemerintah. Karena ya tadi bicara, mereka belum melakukan tindakan teror, tapi secara psikologi justru kalau kita melihat orang-orang yang hanya terpapar radikal, ya di NII, yang Khilafatul Muslimin, bicara tentang Kesatuan Al-Haq, Islam Baiat, ini justru yang menurut saya itu sudah habis-habisan. Jadi hartanya dimiskinkan oleh kelompok NII ini atas nama infak. Jadi orang itu harus berjuang totalitas, memberikan seluruh hartanya. Jadi punya motor, punya mobil, punya rumah, jual untuk kepentingan negara. Nah ini seperti pengajian yang di TV-TV, berangkat itu bawa perhiasan, bawa motor, bawa mobil, pulang sudah nggak bawa barang-barang tersebut. Dan itu masih terjadi, Mas Ken? Masih terjadi. Dan orang bukan hanya ekonominya, dihancurkan akhlaknya. Semua orang kafir, semua orang salah. Menciptakan militansi harus membuat lawan. Nggak punya lawan, ya ciptakan lawan. Jadi hancur akhlaknya. Jadi semua orang kafir, termasuk orang tua yang melahirkan juga dibilang kafir. Hartanya orang kafir itu boleh diambil, boleh dicuri, boleh dirampok. Nah ini yang juga banyak terjadi. Akhirnya anak muda menipu orang tuanya, kehilangan barang, kamera digital, nabrakin motor, nabrakin mobil untuk kebutuhan infak. Dihancurkan masa depannya. Orang yang tadinya punya aktivitas sekolah, kuliah, bekerja harus meninggalkan aktivitasnya demi untuk sebuah perjuangan atas nama agama. Lah ini kan jahat sekali, lengkap kalau saya bilang. Sejahat-jahatnya kelompok di Indonesia menurut saya tidak seperti ini. Bahkan menurut saya komunis itu sudah jahat. Teroris itu jahat karena aksinya menimbulkan kerusakan. Tapi ini lebih jahat menurut saya karena mungkin anggotanya masih ada disejahterakan. Ini anggotanya dihancurkan ekonominya, dihancurkan akhlaknya, dihancurkan masa depannya. Saya bilang ini tragedi kemanusiaan mengatas nama agama. Bahkan kawan-kawan menyebut kelompok NII ini adalah negara impian iblis. Karena hampir semua kelompok terorisme itu pada dasarnya induknya adalah NII, Negara Islam Indonesia, untuk yang sifatnya lokal ini ya. Atau kita kenal dalam sejarah namanya DITI. Ada juga yang transnasional, Ikhwanul Muslimin yang sekarang menjadi partai, PKS, ada HTI. Ini juga menurut saya berpotensi untuk mereka, kalau saya bilang orientasinya adalah kekuasaan, dan mereka jangan santai. Mereka itu sistem kader, tidak pernah yang namanya mereka itu sistemnya menurun ya secara grafik. Walaupun kita kemarin melihat ada statement dari Wapres berharap PKS akan moderat. Ya, saya tidak yakin. Ini yang terjadi. Jadi antara yang lokal, yang transnasional hari ini mengepung masyarakat. Bahkan kalau saya bilang ini tragedi kemanusiaan karena kita sudah dikepung dalam segala penjuru. Ancaman, tantangan, hambatan. Masalahnya adalah masyarakat tidak merasa terancam. Nah, ini yang terjadi. Dan kalau saya melihat ini adalah proxy war. Indonesia mau dihancurkan lewat agama. Nah, ini yang ngeri sekali.
Oke, Mas Ken, nanti kita akan lanjutkan. Kita harus jeda terlebih dahulu. Saya juga penasaran apakah tadi yang sudah disebutkan oleh Mas Ken saat ini masih masif. Kemudian juga apa sih sebetulnya yang dijanjikan kepada para kader sehingga terciptanya militan dan juga loyalitas yang begitu luar biasa. Dan nanti kita juga akan bahas soal bagaimana pemerintah harus menurunkannya atau menerjemahkannya pada undang-undang atau mungkin perpu. Kita akan bahas pemirsa usai jeda dengan Mas Ken Setiawan. Tetap bersama kami dalam Bincang hari ini.